Halo, selamat datang di Kuklova. Di video kali ini, aku akan spill alat pengasah pisau dan gunting. Harganya cuma 64 ribuan aja. Ini aku belinya di Shopee, di Soru Official Store. Kalau teman-teman mau beli juga, link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya. Di bagian kemasan produknya ada informasi produk yang teman-teman wajib banget baca sebelum menggunakan alat asahan ini. Saat di unboxing, isinya hanya ada alat asahan ini saja, tidak ada buku manual dan tidak ada kartu garansi ya teman-teman. Langsung aja kita buka plastik pembungkusnya dan lepasin juga lapisan birunya ini, karena kita akan cobain langsung alat ini untuk mengasah pisau dan gunting. Tapi, sebelum kita cobain alat ini, aku akan kasih lihat detail dari alat asahan ini. Alat asahan ini materialnya ABS berkualitas tinggi sehingga kuat dan kokoh. Punya 4 slot asahan, 3 slot untuk mengasah pisau di bagian atas, dan 1 slot untuk mengasah gunting di bagian bawah. Alat asahan ini klaimnya bisa untuk mengasah berbagai jenis pisau seperti pisau koki, pisau iris, pisau roti, gunting, dan lain-lain. Handle-nya ini nyaman banget dipegang, dan di bagian bawahnya dilengkapi dengan anti-slip, jadi nggak akan goyang-goyang saat digunakan. Rekomendasi dari ChatGPT, kita bisa pakai tomat untuk melihat sebuah pisau itu tajam atau tumpul. Kalau pisaunya tumpul, maka kulit tomatnya akan terlihat tertekan seperti ini dan sulit dibelah. Jadi, sekarang aku akan mengasah pisaunya. Cara mengasah pisaunya, yang pertama, pastikan pisaunya bersih, kering, dan tidak ada minyak yang menempel. Yang kedua, letakkan alat asahannya di tempat yang datar dan genggam handle-nya seperti ini. Yang ketiga, gunakan alat asahan ini secara berurutan, dimulai dari urutan yang pertama di bagian pengasah tungsten steel, letakkan bilah pisau dan tarik bilah pisau dengan gerakan satu arah dari pegangan pisau ke ujung pisau. Di bagian ini lakukan sebanyak 5 kali ya. Urutan kedua, asah di bagian pengasah diamond, gerakannya sama seperti tadi dan lakukan sebanyak 3 kali. Urutan ketiga, asah di bagian seramik, gerakannya sama juga seperti tadi dan lakukan sebanyak 3 kali. Nah, kalau mau hasil pisaunya benar-benar tajam, lakukan secara berulang langkah-langkah yang tadi sebanyak 5 hingga 10 kali ya. Ini aku ulangi langkah-langkah yang tadi sebanyak 10 kali ya teman-teman, supaya hasilnya bisa maksimal. Aku sudah selesai mengasah pisaunya, aku lakukan sebanyak 10 kali langkah-langkah yang tadi. Dan sekarang pisaunya akan kita coba lagi untuk membelah tomat. Perhatikan ya teman-teman, seperti ini kalau pisaunya tajam, maka kulit tomatnya tidak akan tertekan, langsung tersayat dan terbelah seperti ini. Jujur, setelah diasah pisaunya jadi terasa lebih tajam. Tapi menurutku, hasil asahan pisaunya belum setajam pisau yang diasah dengan batu asahan. Tapi sepertinya, kalau pisaunya diasah lebih dari 10 kali alias berkali-kali lagi, pisaunya pasti akan lebih tajam lagi. Jadi, untuk alat asahan ini aku kasih nilai 9, karena dengan pakai alat asahan ini, ada hasilnya, pisau jadi lebih tajam, dan cara menggunakannya lebih simpel dan juga praktis dibanding menggunakan batu asahan. Selanjutnya untuk gunting, karena guntingnya sudah tajam, jadi aku akan kasih lihat cara mengasah guntingnya saja ya. Caranya sama seperti tadi, pastikan guntingnya bersih, kering, dan tidak ada minyak yang menempel. Selanjutnya, buka guntingnya, jepit batang pengasah gunting dengan bilah gunting, dan tarik dengan gerakan searah ke belakang, ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali. Jadi itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.